Coba deh, kamu berhenti sebentar dari apapun yang lagi kamu lakukan sekarang. Lihat benda paling dekat yang ada di tanganmu atau di depan matamu. Entah itu layar HP yang kotak, cangkir kopi yang bulat, atau potongan pizza yang segitiga. Pernah nggak nalar kamu bertanya, kenapa bentuknya harus begitu? Kenapa HP nggak bulat? Kenapa ban mobil nggak kotak? Dan kenapa hampir semua gedung pemerintahan itu punya pola geometri yang kaku banget? Berhenti berpikir kalau geometri itu cuma soal rumus luas dan keliling yang bikin kamu remedial pas SMA. Secara sistemik, geometri adalah source code dari realita fisik kita. Alam semesta itu nggak sembarangan naruh garis. Geometri adalah cara peradaban manusia melakukan order atau penertiban terhadap dunia yang aslinya sangat berantakan alias chaos. Selamat datang di Arc Chaos and Order, segmen The Foundation of Order. Di episode ketiga ini, kita bakal membedah 5 bentuk geometri utama yang diam-diam mendikte hidupmu. Kita bakal lihat bagaimana setiap sudut dan lengkungan yang kamu lihat sehari-hari sebenarnya punya misi untuk mengatur cara kamu berpikir, bersosialisasi, bahkan berkuasa. Siapkan nalar kritis kamu, mari kita bongkar geometri realita ini. Lingkaran, protokol kesetaraan dan tanpa sudut mati. Mari kita mulai dari bentuk yang paling sempurna sekaligus paling misterius, lingkaran. Coba kamu perhatikan, hampir semua yang diciptakan alam itu cenderung bulat. Planet, mata, sel, sampai riak air. Kenapa? Karena lingkaran adalah bentuk yang paling efisien untuk menahan tekanan dari segala arah secara adil. Tapi, di dunia manusia, lingkaran punya nalar sosial yang unik, unity dan equality. Pernah dengar soal meja bundar Raja Arthur? Kenapa nggak meja kotak? Karena dalam sebuah lingkaran, nggak ada kepala meja. Semua orang punya jarak yang sama ke pusat. Lingkaran adalah protokol geometri yang menghapus hierarki. Saat kamu duduk melingkar bareng teman-temanmu buat diskusi, secara psikologis, nalar kamu merasa lebih setara dibanding kalau kamu duduk di meja panjang yang ada kursinya di ujung. Lingkaran nggak punya sudut mati. Dia melambangkan siklus yang nggak pernah putus. Inilah alasan kenapa koin itu bulat, simbol aliran uang yang terus berputar. Dan cincin pernikahan itu bulat, janji tanpa akhir. Tapi hati-hati, lingkaran juga bisa jadi penjara nalar kalau kamu terjebak dalam lingkaran setan alias rutinitas tanpa progres. Lingkaran mendikte kita untuk fokus pada keutuhan, namun seringkali membuat kita sulit untuk menemukan titik awal dan akhir. Persegi, protokol stabilitas dan penaklukan alam. Sekarang, coba kamu lihat tembok ruanganmu, ubin lantai, atau tumpukan bata di proyek sebelah. Semuanya kotak atau persegi. Menariknya, di alam liar, hampir nggak ada benda yang bentuknya kotak sempurna secara alami. Kotak adalah invensi murni manusia untuk melawan chaos alam. Nalar dari persegi adalah stabilitas dan standarisasi. Kotak adalah cara manusia untuk bilang, saya sudah menguasai ruang ini. Persegi memungkinkan kita untuk menumpuk barang tanpa sisa celah. Ini adalah efisiensi ruang tingkat tinggi. Kamu nggak bisa membangun apartemen 50 lantai kalau bentuk kamarnya bulat-bulat, karena bakal banyak ruang kosong yang mubazir di sela-selanya. POV kamu sekarang, kamu merasa nyaman di dalam ruangan kotak, karena kotak memberikan ilusi ketertiban. Tapi ada sisi gelapnya. Kotak itu kaku. Persegi adalah geometri dari birokrasi dan aturan. Kita disuruh berpikir out of the box, karena in the box itu membosankan dan penuh batasan. Persegi mendikte mentalmu untuk menjadi rapi, terukur, tapi juga patuh. Jika lingkaran adalah kebebasan yang selaras, maka persegi adalah ketertiban yang dipaksakan. Segitiga, protokol fokus dan hierarki kekuasaan. Bentuk ketiga adalah yang paling tajam, segitiga. Segitiga adalah bentuk paling kokoh dalam arsitektur. Coba lihat konstruksi jembatan atau atap rumahmu. Pasti banyak elemen segitiganya. Tapi secara nalar power play, segitiga adalah simbol hierarki dan fokus. Coba kamu perhatikan struktur organisasi perusahaanmu atau piramida kekuasaan di negara manapun. Pasti bentuknya segitiga. Ada satu orang di puncak yang sangat runcing dan ada massa luas di bagian dasar. Segitiga mendikte arah energi. Sudut-sudutnya selalu menuju ke satu titik. Itulah kenapa tanda panah itu bentuknya segitiga. Dan lampu sorot juga membentuk kerucut segitiga. Dalam desain, segitiga dipakai untuk mengarahkan pandanganmu. Dia memaksa nalar kamu buat melihat ke satu fokus utama. Kalau kamu melihat gedung dengan atap segitiga yang tinggi, nalar kamu otomatis dipaksa untuk mendongak, seperti yang kita bahas di episode arsitektur. Segitiga adalah geometri dari ambisi. Dia nggak stabil kalau ditaruh terbalik, dan itu melambangkan kalau kekuasaan yang nggak punya basis massa yang kuat di bawah pasti bakal tumbang. Segi 5, protokol kehidupan dan kompleksitas organik. Sekarang kita masuk ke bentuk yang agak nyeleneh. Pentagon. Bentuk segi 5 ini sangat spesial karena dia adalah jembatan antara geometri kaku manusia dengan geometri organik alam. Coba kamu cari bunga di taman atau potong buah apel tepat di tengahnya. Kamu bakal sering nemuin pola segi 5 atau bintang sudut 5.
Nalarnya adalah life dan complexity. Secara matematis, segi 5 berkaitan erat dengan golden ratio atau V, angka ajaib yang bikin segala sesuatu kelihatan indah dan hidup. Manusia jarang banget bikin gedung bentuk segi 5, kecuali gedung Departemen Pertahanan Amerika, The Pentagon, atau benteng-benteng kuno. Kenapa? Karena segi 5 itu susah buat disusun rapat, nggak bisa tiling kayak kotak. Pentagon adalah simbol dari sistem yang dinamis. Dia nggak sekaku persegi tapi nggak selandai lingkaran. Pentagon mendikte nalar kita untuk melihat keindahan dan pertumbuhan. Di dalam sistem militer, bentuk pentagon dipakai untuk benteng karena sudut-sudutnya memungkinkan pertahanan 360 derajat tanpa sudut mati. Ini adalah geometri yang liar, tapi punya aturan main yang sangat cerdas. Segi 6, protokol efisiensi dan kolektivitas mutlak. Bentuk terakhir adalah favorit para insinyur dan lebah madu. Kalau ada penghargaan untuk bentuk paling jenius di alam semesta, segi 6 bakal jadi pemenangnya. Lihat sarang lebah, lihat struktur kristal salju, sampai ke struktur kimia karbon yang menyusun tubuhmu. Semuanya segi 6. Nalarnya adalah efisiensi. Segi 6 adalah cara terbaik untuk menutup sebuah bidang tanpa menyisakan celah sedikit pun seperti kotak, tapi dengan kekuatan struktural yang mendekati lingkaran. Lebah pakai segi 6 karena itu cara paling hemat buat nyimpen madu sebanyak mungkin dengan lilin sedikit mungkin. Secara sistemik, heksagon adalah protokol kolektivitas. Dia melambangkan kerjasama tim yang sempurna. Satu heksagon nggak punya arti, tapi ribuan heksagon yang saling mengunci bakal menciptakan struktur yang sangat kuat dan ringan. Inilah yang kita sebut sebagai bestagon. Heksagon mendikte nalar kita untuk berpikir tentang sistem massa yang terintegrasi. Kalau kamu melihat pola segi 6 di desain teknologi atau arsitektur modern, itu adalah sinyal bahwa sistem tersebut mengedepankan efisiensi energi dan kekuatan struktural kolektif. Jadi, apa benang merah dari 5 bentuk geometri ini? Secara nalar, biometri adalah cara kita memetakan kekuasaan dan fungsi ke dalam ruang fisik. Kita nggak cuma tinggal di dalam gedung, kita tinggal di dalam ide-ide geometris. Setiap bentuk punya perasaan dan perintah yang berbeda buat otak kita. Lingkaran nyuruh kita buat setara dan inklusif. Persegi nyuruh kita buat rapi, stabil, dan patuh aturan. Segitiga nyuruh kita buat fokus dan mengakui adanya atasan. Pentagon nyuruh kita buat menghargai kehidupan dan kompleksitas. Heksagon nyuruh kita buat jadi efisien dan bekerja dalam tim. Kekacauan alam alias chaos nggak punya garis lurus, tapi punya pola tersembunyi. Manusia mengambil pola-pola itu, menyederhanakannya jadi geometri dan memakainya untuk membangun peradaban. Order. Kita mendikte realita kita lewat penggaris dan jangka. Kalau kamu ingin mengubah kultur di kantormu, mungkin kamu nggak perlu seminar motivasi. Mungkin kamu cuma perlu ganti meja kotakmu jadi meja bulat, atau ganti sekat-sekat persegi di kantormu jadi pola heksagon yang lebih terbuka. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau kamu suka cara kita ngejelasin hal-hal rumit jadi lebih masuk akal, jangan lupa follow Titik Nalar. Kita bakal terus bahas banyak hal sehari-hari yang sebenarnya menarik, asal dijelasin dengan cara yang benar. Titik Nalar, jelasin dunia, satu nalar dalam satu waktu.